teman-teman ya. Udah cukup clear prinsipalnya, jadi prinsipal ini miriplah sama dengan bisa dikatakan session ya seperti itu. Nah sekarang kita akan Mau masuk ke nanya. oh iya silakan. Berarti yang prinsipal itu sama kayak nge-save akun kita gitu nggak sih? Kan kalau misalnya kita masuk ke Google nih, Gmail misalnya, terus kita masukin username sama password, terus kan ada pilihan mau nge-save apa enggak gitu Kak. Itu sama nggak sih Kak sama? Oh, itu beda teman-teman. Kalau itu save credential. Tapi kalau yang kita maksud itu session itu seperti ini. Saya coba buka di akun apa ya? Jangan deh, better. Akun apa ya kira-kira? Instagram, jangan deh. Gmail. Nah, Gmail kan ini kita lihat ya. Nah, ini udah auto. Lihat. Karena udah kenapa bisa saya auto login nih di dalam Gmail saya. Saya bisa buka Gmail saya saat ini. Karena saya pakai 2 aja. Ini teman-teman boleh lihat nih. Nah, kemudian kenapa saya bisa mengakses Gmail ini langsung gitu? Kenapa? Karena kredensial saya ini saat ini itu sebenarnya udah disimpan di dalam session, ya. Tahunya dari mana? Ya, saya bisa harusnya nih ya, kalau Google harusnya ya session itu bisa saya hapus. Nah, di sini. Ya, dari sini saya bisa hapus session-nya. Tapi di sini Google ini sangat canggih ya, ada 3, jadi saya kadang-kadang tidak tahu nih mana session-nya. Nah, biasanya teman-teman bisa tes dengan cara hapus saja nih semuanya nih, saya hapus, saya clear 3-tiganya, saya reload. Dan apa yang terjadi? Saya diminta untuk sign in. Betul? Betul, Kak. Karena session-nya udah saya hapus, ya. Tadi kenapa saya bisa masuk lagi gitu ya, karena session-nya tuh masih ada di dalam laptop saya saat ini, atau session-nya itu belum expire. Jadi saya bisa, misalnya saya buka YouTube, terus saya keluarin nih ya, saya keluarin, terus saya buka lagi, kemudian saya buka Gmail. Gmail yang ini mana ya? Gmail. Kok nggak bisa sih? Kok Gmail-nya nggak bisa sih? Langsung keluar. Mana nih Gmail-nya di sini? Ini ya. Nah ini Gmail. Nah ini saya bisa masuk lagi nih. Nah padahal kan saya udah keluar. Iya karena udah ada session-nya. Dia udah ingat nih session-nya udah direkam nih device-nya kita gitu. Jadi kalau misalnya kita keluar, terus kita masuk lagi ya tetap masih bisa ke login, dianggap login. Kenapa? Karena kita masih menyimpan session di komputer kita, seperti itu. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan session. Jadi sewaktu-waktu saya mau mengakses kotak masuknya, ini kan perlu kredensial ya teman-teman ya untuk akses kotak masuk saya, yang saya favoritkan, yang ditunda atau tertunda ya, bukan ditunda ya. Ini tertunda ya biasanya, atau yang terkirim gitu ya. Nah ini semuanya ini semuanya sebuah endpoint yang harus terverifikasi dulu teman-teman untuk masuk. Nah, karena adanya prinsipal, kita tidak perlu lagi memasukkan kalau ke berbintang nih atau favorit ya, kita tidak perlu lagi memasukkan username dan password. Kenapa? Karena kita sudah ada yang namanya session, ya. Kita sudah ada session. Jadi, ketika kita mengakses endpoint-endpoint yang harus diautentikasi terlebih dahulu atau terautentikasi terlebih dahulu baru bisa dibuka, ya kita tidak perlu lagi memasukkan username dan password, tapi sudah ada session-nya. Sampai sini bisa dipahami? Menjawab, teman-teman? Bisa, Kak. Berarti Bisa, kalau Kak. dia udah di logout itu berarti menghapus session-nya juga ya? Ya, betul sekali. Kalau kita meng-logout itu dia akan menghapus session-nya, ya. Kalau kita lihat saat ini ya, misalnya tadi Gmail-nya saya hapus nih session Gmail tadi mana nih? Duh. Kita tutup ya tadi ya. Misalnya Gmail-nya kan Google Gmail. Nah, ini ya.
Gmail-nya saya logout, ya saya logout, seperti ini. Jadi kehapus semua. Ya, jadi saya pergi ke tambah lagi gini ya, saya buka Gmail saat ini, ya nggak ada yang login gitu. Karena session-nya kita udah terhapus semua nih ceritanya, ya. Yang adanya cuman ya ini doang gitu. Gitu. Ya, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Paham. Bisa Kak, makasih Kak. Bisa, Sip, Kak. sama-sama. Sip, Kak. mantap. Saya ingin nanya Kak, Ya, silakan. berarti kan itu kan section itu kan harus di logout dulu ya Kak ya. Tapi kan ada tuh sebagian website atau aplikasi yang kalau kita login itu terus kita kayak didiemin gitu loh, didiemin beberapa lama, terus kita balik lagi, totonya udah ke logout sendiri itu Kak. Iya, iya. Itu emang pengaturan dari sananya atau kayak gimana Kak? Oh, pengaturan dari sananya. Siapa nih yang nanya nih? Alfian Kak. Alfian, iya pengaturan dari sana Alfian. Jadi session itu bisa kita setting sendiri. Misalnya sessionnya 5 menit, sessionnya 30 menit. Ya misalnya contoh ya, contoh. Nah, mau nggak mau nih saya tunjukin nih. Metro Data Academy. Ini saya masuk dengan akun game saya. Ini saya lakukan testing kemarin. Harusnya kedaftar ya di akun ini. Nah, ini misalnya ceritanya kita diamin ya, akun saya nih, saya diamin ya. Saya diamin, saya tidak ngapa-ngapain. Nanti harusnya di sini akan ada minta tuh ya. Ada minta, aduh, ini nggak boleh nih harusnya saya kasih lihat nih. Ini cuma hepan aja teman-teman ya. Oke. Ya nanti akan ada waktunya teman-teman. Ini bisa saya lihat sih waktunya, bisa disetting. Kita lihat coba ya, harusnya saya bisa lihat. Nah, lihat nih, harusnya yang akun kita itu ada di sorry. Aduh, susah banget nih dilihat dari sini. Nah, ini sekarang jam berapa teman-teman? Jam 5 ya? Nah, ini dipakai jam ini lagi. Wah, susah nih. Harusnya token bukan GIT FBP bukan sih. Nah, salah satu dari ini deh, setahu saya itu akan ada expire-nya gitu. Kita coba lihat dari jangan deh. Saya jangan munculin di sini. Ya, sebenarnya ini ada expire-nya. Jadi pasti nanti entah di 30 menit atau 30 menit itu teman-teman bisa cek gitu ya. Expire itu jam berapa. Ya, di sini saya tidak akan bukakan ya seperti apa ya seperti itulah ya. Next dulu, next. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ada lagi yang tanya kan? Pokoknya itu bisa disetting ya Alfian. Itu tergantung dari developer. Oke Kak, jelas Kak. Oke, ada lagi teman-teman? Belum ada? Kalau belum ada, kita lanjut lagi ke konsep yang berikutnya. Itu ada yang disebut sebagai granted authority. Nah, di sini konsep yang keempat ini, konsep keempat dan kelima ini sebenarnya satu kesatuan, ya, jadi satu sebenarnya. Dimana kalau kita lihat di sini, kita akan berpikir sekarang kita akan membangun aplikasi aplikasi marketplace, di mana customer ini bisa apain sih, bisa ngapain, bisa check out, bisa view produk. Kemudian ada shopkeeper ya atau penjaga tokonya. Nah, penjaga toko ini bisa ngapain? Ya, penjaga toko juga bisa membeli toko lain gitu ya. Bisa check out, bisa view produk juga ya. Kemudian tapi dia punya privilege yang lebih dari user, di mana dia itu bisa mengupdate produk, bisa memasang iklan. Kemudian ada supportnya biasanya, ada manajernya ya. Nah, manajernya tentu saja bisa membeli di toko lain ya.
ya bisa berkhianat dari tokonya. Kemudian dia bisa ngapain juga, dia bisa CRUD produknya, karena dia adalah owner-nya, dia adalah manajernya, gitu. Kemudian dia juga bisa sekaligus memasang iklan, ya. Kemudian dia bisa melihat persediaan gudang atau barang, ya, di dalam gudang, seperti itu. Nah, ini semuanya, adalah wewenang atau privilege yang, bisa dikatakan privilege yang dimiliki oleh tiap-tiap entitasnya. Misalnya ada customer, ada shopkeeper, dan ada manajer. Nah, ini akan ribet ketika teman-teman, entitas ini ya, Grant Authority ini yang kalian jadikan sebagai wewenang yang akan langsung bersambungan dengan user. Wah, bayangin ya teman-teman ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Bayangin ada 10. Misalnya teman-teman punya 50 ya, 50 wewenang. Nah, ini akan sangat-sangat susah ya. Teman-teman ke 50 itu kalau misalnya punya super admin ya teman-teman bisa 50-50-nya itu ya teman-teman harus merelasikan antara user A dengan 50 privilege yang dia bisa atau yang dapat dilakukan oleh user tersebut. Ya, betul nggak teman-teman? Betul ya? Betul. Nah, itu akan jadi sangat-sangat ribet, teman-teman. Sangat-sangat susah, ya. Kemudian dari segi perancangan database kita juga agak sedikit kacau nanti, ya, bingung. User A punya 50 privilege atau wewenang yang bisa dilakukan di aplikasi kita. Ya, user B punya 30, waduh, gila banget ya. Database kita overload banget ya, banyak banget yang kita mau baca. Nah, ini bisa disimpelkan ya dengan satu prinsipal atau satu konsep yang namanya role, di mana nantinya role lah yang nanti yang berhubungan dengan usernya. Ya. Misalnya ada yang namanya role customer. Nah, role customer ini bisa apa aja? Authority-nya bisa ngapain? Oh, bisa check out, bisa view product. Oh, role shopkeeper itu bisa ngapain aja sih? Oh, bisa check out, bisa view product, bisa update produk, dan bisa memasang iklan. Terakhir ada role manager. Nah, role manager ini semuanya bisa dilakukan ya. Ya, ini pergabungan antara role customer dan shopkeeper gitu. Ceritanya seperti itu ya. Nah, ini dia bisa ngapain aja nih role manager? Bisa CRUD produknya, bisa check out, bisa masang iklan, bisa melihat persediaan barang di gudang. Nah, ini bisa disimpulkan ya dengan adanya role. Nah, nantinya role-nya yang akan berhubungan dengan user. Jadi, satu user mungkin bisa memiliki 3 role, 2 role ya, dan seterusnya seperti itu. Ya. Nah, itulah kelima konsep yang harus teman-teman kuasai sebelum kita nantinya menerapkan konsep Spring Security. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa, Bisa, Kak. Kak. Oke, kalau bisa saatnya kita praktek ya, saatnya kita implementasi. Ini masih kuat ya teman-teman ya? Masih, Kak. Masih, Kak. Saya sudah low sekali nih baterainya, udah low batt nih. Ini saya coba bukakan yang DTS ini DTS ya. Nah, DTS. Oke, ini DTS ya. Tadinya kita ingin kayaknya sudah paham sekali ya. Nah, betul sekali ya teman-teman. Kita perlu menambahkan dependensi. Di mana karena Spring Security ini bagian dari Spring Framework ya.
kita cukup copy aja di sini. Kita tinggal tulis apa? Tinggal tulis Spring Boot Starter Security. Ya mudah sekali ya. Jadi nanti teman-teman tinggal tambahkan Spring Boot Starter Security. Balik lagi ketika teman-teman menambahkan security pada project kalian, yang teman-teman harus lakukan adalah Run dan build kok. betul. Ya, ini akan mendownload terlebih dahulu dependencies ya ke dalam project saya. Nantinya sampai ada build success. Nah, ingat teman-teman ya, ketika saya menyatakan bahwasanya, sabar, saya cek dulu kelas bawah ini. Oke, teman-teman, saya izin live dulu ya, sabar ya. Saya bubarin kelas di bawah dulu, sabar. Oke, Kak. Oke. Oke, Kak. Saya ke bawah dulu ya, sabar. Itu kita nggak generate database pasport ya?